nastaghfiruh wa amalina man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Babun ma yunha anit tahasud wat tadabur. Larangan saling hasud dan saling membelakangi. Membelakangi itu maksudnya saling membuang muka. Si Pak Haji euy cenah panggih jeung urang di jalan niteu nanya-nanya acan. Ari maneh nanya teu? Henteu, sarua. Itu yang begitu namanya tadabur, saling memalingkan muka, saling tidak mau menyapa. Dua-duanya dilarang yang diuraikan dalam hadis di bawah. Wa qoulihi ta'ala wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan yang hasud apabila dia hasud. Ini menunjukkan hasud itu jahat. Jahat karena hasud itu ingin mencelakakan orang yang dihasudi. Kalau saya hasud ke Pak Haji Deden, artinya saya ingin mencelakakan Pak Haji Deden. Tapi Pak Haji Dedennya enggak sadar bahwa saya ingin mencelakakan beliau. Itu jahatnya. Kadang hasud itu dari orang-orang terdekat. Mungkin sahabat, mungkin atasan, mungkin bawahan. Itu jahatnya di sana. Dan hasud itu jahat idza hasada, kalau diamalkan hasudnya. Karena hasud itu amal hati. Hati itu susah dikendalikan. Aya we jika amal kesel, ngewa, benci, aya we. Meski itu haram. Tapi selama tidak diamalkan, misalkan ya tadi contoh saya hasud sama Pak Haji Deden, tapi dipendam dalam hati, tidak diucapkan, tidak diamalkan, biasa we. Maka itu tidak dosa. Yang jadi dosa itu ketika kita hasud dalam hati lalu diamalkan, diucapkan, dipraktikkan, dihasut orang lain agar membenci Pak Haji Deden. Hadis-hadisnya ini ada 3 hadis yang sama ya, kurang lebih redaksinya. Kita baca satu persatu. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal iyyakum wadhanna, jauhilah oleh kalian dzon, prasangka. Fa inna dzanna akdzabul hadits, karena prasangka itu sebohong-bohongnya omongan. Maksudnya prasangka yang bohong, prasangka yang tidak berdasar, prasangka yang lebay, prasangka yang kesananya wala tahassasu, mencari-cari kesalahan orang lain. Maka bahasa sekarangnya prasangka buruk, ini suudzon. Wala tajassasu, sama mencari-cari kesalahan orang lain. Ari tahassus mah dengan badan kita, kalau tajassus mah dengan mata. Mata disebutnya jasus. Kalau saya suudzon ke Jokowi, pastikan saya cari-cari kesalahan Jokowi. Itu tahassus, tajassus. Kalau projo suudon ke Anies Baswedan, dicari-cari kesalahan nanti. Abdi ge apal kesalahan Anies Baswedan teh tina medsos. Formula E dikorekan, ya. Masalah banjir dikorekan,
Hari beres Anies Baswedan banjir teh tara rame baheula rame wae. Tahasus tajasus. Jadi dzon yang dimaksud suudzon yang membawa seseorang kesananya berbuat jelek. Kenapa disebut sebohong-bohongnya omongan? Karena Pak, orang yang berbohong itu sadar dia bohong. Tapi kalau yang suudon dia nggak sadar bahwa dia bohong, dia salah. Contoh ya, saya misalkan suudon kaparuk. Ketika paruk terlihat di Solo, ya, deket Imah Jokowi, wah yang ada ngerayakeun ultah Jokowi berarti paruk teh projo. Lalu saya sebarkan nih di Kota Mas, ternyata di Masjid Baitul Mukhlisin ada aktivis projo, dan saya yakin betul dari isyarat yang sedikit saja pedah paruk ka Solo, ya saya lewat misalkan pas di riungan eta aya paruk didinya dina riungan bareng jeung nu ngarayakeun ulang tahun Jokowi, nu ngalongok berenya lain ngarayakeun ulang tahun, ngalongok pan keur geuring ngalongok Jokowi. Laporkeun ke Pak Haji Rudi itu, Pak Haji naon atuh aya projo di Masjid Baitul Mukhlisin, ikhlas berarti. Nah itu saya yakin betul, meski sebetulnya belum tentu, ya. Beda dengan orang berbohong. Kalau saya berbohong tentang Faruk, saya yakin, saya sendiri tahu itu bohong, itu salah. Jika nu masuk ke jasa Jokowi kan, apa manehna teh? Ya ieu teh memang palsu ngabohong we, terus ditutup-tutupi misalnya. 1000 fakta membuka mata pun terus ditutup-tutupi. Itu makanya kata Nabi akdabul hadis. Hari cek Pak Haji Rudi teh iraha usah. Kamari pas ulang tahun Jokowi. Nah, cedak paruk mah kamari cenah. Gowes jeung anak kecililin. Nah, berarti salah ditinggalian. Paruk nu mana eta? Si oreng loban di kacamata jiga paruk teh, loban nu jaketna kitu jiga paruk teh. Saya salpo. Itu jul subarkun kan sudon akdabul hadis. Lebih bohong daripada yang bohong. Bohong mah kan orang menyebar kebohongan dia tahu itu bohong. Tapi kalau suudon dia menyebarkan suudon, dia nggak tahu bahwa itu bohong, dia yakin itu benar padahal bohong. Hati-hati ini. Wala tahasadu, jangan saling hasud. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, memalingkan muka. Wala tabaghadu, jangan saling benci. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tepatu nyatanya ya ka masjid, bahkan embung ka masjid deui aya kan undung teu ka masjid deui gara-gara naon? Saya sakit seminggu nggak ada yang menengok dari jamaah masjid, beka pindah masjid. Itu saling benci, saling menjauhi, berarti tidak ikhwanan. Padahal innamal mu'minuna ikhwah. Ya, mukmin itu bersaudara. Kalau tidak bersaudara berarti tidak mukmin. Yang membenci mukmin itu munafik. In tamsaskum hasanatum tasukkum wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Yang membenci sesama muslim itu munafik, berarti dia ada kemunafikan dalam hatinya. Madakan diciri munafik teh opat, muka opatna wa idza khosoma fajaro, tekau beda pendapat. Fajar itu memperlihatkan cahayanya.
Infajarote memancarkan airnya, nembongkeun. Jadi lamun kasinggung teh nembongkeun. Padahal sehari-harinya ngobrol biasa akrab, ngobrolkeun Persib, ya. Ngobrolkeun timnas, ngarariung biasa. Nah, poe harita terus baeud we, tah itu munafik gitu. Karena berarti masih memendam rasa benci, nggak ada ikhwah. Karena biasa we, yang dulu masih lihampura. Di hadis di catatan kaki di bawah saya uraikan panjang lebar. Jadi hasud itu ingin menghilangkan nikmat yang ada pada seseorang. Berarti hasudnya karena iri dengan nikmat orang lain. Ya, misalkan ada teman sebaya saya tapi dia lebih terkenal, jabatannya lebih tinggi, saya hasud. Atau bahkan yang di bawah saya, misalkan Ustadz Husna, dia lebih terkenal, ya, jabatannya lebih tinggi. Nah, saya nggak suka dengan Ustadz Husna, dengan jabatannya, dengan popularitasnya. Saya ingin popularitas dan jabatan Ustadz Husna itu hilang, itu hasud. Baik itu dilakukan atau tidak. Tentunya kalau tidak dilakukan tadi tidak jahat, karena wa min syarri hasidin itu ida hasad. Tapi kalau tidak dilakukan itu karena belum sempat, angger doraka. Ya. Karena innamal a'malu bin niatnya masih ada, cuma belum sempat saja. Saya menghasut Ustadz Husna di kalangan jamaah Baitul Mukhlisin, kayak disempet mengurang hasut. Apa tuh Ustadz Husna? Majikan opat. Hafalnya potongnya. Kenapa saya menyebar itu? Karena saya ingin hilang. Dan ini ada banyak ya kejadian. Ustaz, terang Ustaz dia, terang. Saurna kieu. Mohon saurna bagi ke wartos. Nah tuh cina Ustaz tuh wartos. Piraku saya kudu bebeja ke bapak-bapak, saya teh hasud. Nyekeun we antep. Jadi gitu. Nah tuh Ustaz tuh wartos kudu bebeja-beja. Kagorengan batur. Justru yang jadi salah teh nah tuh bapak karena nanya ayeuna geus 2 tahun, 3 tahun karena nanya. Geus dilat teh. Kalau dia kemudian melakukannya, nah itu adalah baghin. Ini yang saya jelaskan di paragraf berikutnya. Ada baghin, ada ma'dzur, ada ma'zur. Kemudian para ulama menjelaskan hasud itu ada dua. Ada hasud yang sebenarnya, ada hasud yang tidak sebenarnya. Hakiki dan majazi. Kalau hasud sebenarnya yang tadi. Kalau hasud yang tidak sebenarnya, saya iri dengan Ustadz Husna, tapi saya tidak ingin menjatuhkan Ustadz Husna. Nah itu hasud. Yang sebenarnya bukan hasud, namanya ghibthah ya dalam hadis. Dan ada di hadis la hasada illa fis natain rajulin atahullahu ilman malan fa sullita alaihi fasullito ala halakati fil haq wa rajulin atahullahu ilman fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak boleh hasud kata Nabi kecuali kepada dua orang. Satu orang yang berilmu, yang dia mengamalkan ilmu itu dan mengajarkannya. Bapak-bapak hasud ke ustadz, kata Nabi boleh, harus. Yang kedua hasud kepada orang kaya, yang dia menghabiskan kekayaannya dalam kebaikan. Hasud ke haji anu karena dia banyak menyumbang buat membesarkan masjid dan pesantren Baitul Mukhlisin.
Tapi hasud yang dibenarkan oleh Nabi ini tentu bukan hasud yang sebenarnya. Kalau hasud yang sebenarnya berarti saya iri ku sadusna, saya mencelakakan kemudian menghasut bapak-bapak agar membenci sadusna. Saya hasut ke Pak Haji Dede berarti saya menghasut bapak-bapak ibu-ibu agar tidak percaya ke Pak Haji Dede. Doraka. Hasud yang dimaksud oleh Nabi tadi mah hasud yang majazi. Saya iri ke Ustadz Husna, lalu saya ingin seperti Ustadz Husna. Saya iri ke Pak Haji Deden, ke Pak Haji Rudi, lalu saya ingin seperti Pak Haji Deden, Pak Haji Rudi. Boleh. Itu hasud majazi. Ada hadisnya yang tadi. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan kenapa orang kok hasud. Ada 7 sebab. Ya Bandungan dia ku bapak-bapak, ku ibu-ibu, ku si ayah salah sahijina. 1, permusuhan dan kebencian. Nah ini nomor 1. Disebabkan seseorang menganggap orang lain sebagai musuh, maka apapun kebaikan yang datang darinya dihasut. Kulantaran menempatkan Anies Baswedan musuh, nu datang ti Anies pokokna mah goreng. Kulantaran menempatkan Jokowi sebagai musuh, apapun yang datang dari Jokowi meskipun baik nyinyir. KBW dipoyok nu datang ke Jokowi. Karena benci dengan Prabowo, apapun yang datang dari Prabowo, kabeh pokoknya goreng. Itu karena permusuhan. Padahal tadi innamal mu'minuna ikhwah. Sesama mukmin mah bersaudara. Kenapa ada kebencian? Yang kedua, ta'azzuz dari aziz. Aziz itu merasa berat jika ada orang lain yang lebih tinggi darinya baik dalam hal harta atau ilmu. Tiba-tiba ada yang di bawah saya jadi profesor. Abdi giri lakinya jadi profesor teh. Da teu diurus memang. Malas. Lalu saya benci karena kalau jadi profesor gajinya lebih gede, jabatannya lebih tinggi, direktoratnya juga bisa lebih atas. Dia bisa jadi direktur pasca sarjana, saya hanya dosen biasa. Saya berat menerima dia ada di atas saya. Ini sama penyakitnya karena tidak sadar innamal mu'minuna ikhwah. Munafik. Yang ketiga kibir. Sombong. Saya lupa lagi di sini pernah dibahas atau tidak. Kibir itu dalam hati, lamun takabur itu diamalkan. Kibir itu merasa diri lebih tinggi, tapi dalam hati nggak diamalkan. Kalau diamalkan takabur. Merasa diri lebih tinggi saja nggak boleh. Nah hati, apalagi diamalkan. Kenapa saya nggak mendukung Profesor Anu jadi rektor, Ustadz Anu jadi mudir? Karena saya merasa saya lebih baik. Kenapa dia yang dipilih? Kuduna saya. Kibir. Hei iblis, kenapa kamu nggak sujud? Saya lebih baik dari Adam. Masa saya sujud kepada Adam? Kibir. Aba wastakbar. Karena dia nggak mau sujud, nah dia sudah istikbar, sudah takabur. Diamalkan. Yang keempat ta'ajub. Ta'ajub itu merasa heran dan aneh dengan kelebihan dimiliki orang lain. Apa sih bagusnya Ustadz Husna? Kok dipercaya ku jamaah Baitul Mukhlisin? Nah itu. Jadi mudir apa sih bagusnya ini Kang Faruk, Kang Gingga? Loba nu jiga kieu teh. Ni milih nu ieu. Ta'ajub, heran. Apa sih bagusnya Gibran? Memang gak bagus. Ta'ajub itu. Yang kelima, takut kehilangan sesuatu yang diinginkan. Biasa terjadi di antara 2 orang atau lebih terhadap satu objek atau 2 orang saudara yang menginginkan perhatian orang tua. Mun kitu budak abdi nu umur 5 tahun, nu umur 3 tahun, nu umur 1 tahun, kitu teh mantes nya budak.
saling berebut perhatian orang tua. Ini mah geus kolot kitu Saya misalkan karena ingin diistimewakan oleh atasan saya, oleh Ustaz JJ, ya, karena saya lihat Ustaz JJ itu lebih perhatian ke Ustaz Anu. Wah, Ustaz JJ tahu nggak? Si Ustaz Anu gini. Karena saya ingin dapat perhatian lebih dari Ustaz JJ. Jadi hasud. Yang keenam, obsesi kedudukan dan popularitas, ingin selalu menjadi yang paling terkenal. Ya. Nepikeun kanyeun tim khusus, tim kameramen nawe ge aya 5. Saha Bapak Gubernur. Hayang pangluhurna we popularitas. Kalau ada yang lebih, wah nyeri hati. Mata pas enak geus di luhur, eta nu baheula nyeri hati, wah di nyeri kabeh. Jeung stafna di palenjara kabeh. Itu hasud, ya, ingin mencelakakan orang. Karena apa? Karena dia ingin selalu paling populer, selalu paling terkenal. Antara bupati jeung wakil bupati wae ge nepikeun ka teu akurna 4 tahun. Gara-gara wakil bupatina artis leuwih terkenal, kantorna gitu dibere, misah we rapat tara di bawaan, aya bupati nu ya mau beja-beja tetangga, bongan satu buat milih artis, karena kalah terkenal. Kenapa jadi lebih terkenal wakil cenah gitu. Yang ketujuh, kotor jiwa dan pelit, enggan berbagi atau sekedar melihat orang lain mendapat kebaikan dan keunggulan. Itu penyakitnya pelit. Orang lain tambah rumahnya, sakit hati, nggak mau melihat orang lain bahagia, hatinya sempit bakhil. Orang lain nikah lagi, bapaknya nyari hati, nah urusan tinggal kawin euy jeung nyeri hati. Nah, penyakit ini dihilangkannya dengan 2 kata Imam Al-Ghazali. 1 dengan ilmu, 2 dengan amal. Ilmu apa? Ilmu bahwa segala sesuatu sudah ada takdirnya. Kok kenapa Jokowi yang jadi itu bukan Prabowo dulu? Ya, saya dulu jawab lah sarua gitu kene. Beda Ustaz, Prabowo mah wah sarua. Ayeuna dah si Aceh teh tempo sarua. Karena Allah menakdirkan. Kok kenapa Gibran bisa jadi wapres padahal melanggar konstitusi? Konstitusi diubah, prosesnya juga wapat gulipat. Takdir geus tarimakeun. Setong loba diungkit-ungkit. Tarimakeun. Kok kenapa yang jadi ustad di Baitul Mukhlisin teh Ustad anu ari abdi henteu. Takdir. Saya lebih pintar, saya lebih tinggi gelarnya, saya lebih pintar Al-Qur'annya, lebih pintar hadisnya. Kok teu dijadwal ku Pak Haji Rudi? Takdir. Nah naon oge aya garisna. Kenapa yang direkrut teh Kang Faruk jeung Kang Gingga lobang lu pinter ti Faruk ini kan batu takdirna kitu. Nah, dengan penerimaan sepenuhnya pada takdir tidak akan ada hasud. Karena ketika kita hasud berarti orang protes ke Allah. Kan Allah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah enggak layak tuh dipertanya kumaha Allah. Yaf'alu ma yasha fa'alul lima yurid. Kumaha Allah. Itu semuanya ujian buat kita. Kalau ada orang lain yang lebih jelek yang jadi pemimpin, orang lain lebih jelek tapi lebih kaya, dagangnya lebih maju, ya rumahnya lebih banyak, ujian ke urang siap teu membersihkan hati. Ya. Saya dulu memang didoakan oleh bapak saya. Ku bapak didoakeun hidup sing loba hasud.
Nah, cete. Anas bin Malik ibalah gitu ya doakan. Aya kan doa Allahumma aktsir husadahu. Ya Allah perbanyak orang yang hasud kepada dia. Maksudnya apa? Maksudnya agar betul-betul bagus. Orang paling bagus itu kan banyak yang hasud. Tapi sekarang saya udah tua, udah kepala 4. Ya, banyak yang lebih muda, yang lebih bagus. Aya kadang hasud mah dina hati. Tapi pendamai geus takdirna. Urang baheula kieu diajarna jadi pas-pasan. Ini yang lebih muda lebih bagus belajar. Jadi kenapa harus hasud? Semuanya udah ada takdir. Yang kedua dengan amal. Bagaimana dengan amal teh? Kalau saya nggak senang ya si A jadi atasan saya, paksakan dalam hati saya datang kepada si A. Selamat Pak Ustadz, semoga amanah dengan jabatannya, semoga berkah. Najana jurahatun, jangan bertemannya lain urang. Nah itu mengucapkan tahniah, takziah itu bagian dari upaya kita menghilangkan hasud. Ketika dia kemudian dapat musibah, lengser dari jabatannya, bahkan diberhentikan dengan tidak hormat, orang atau alhamdulillah gitu datang menawi dipaparinan kesabaran, semoga kuat, semoga diganti dengan yang lebih baik, begitu. Insya Allah dengan amal begitu kita bisa hilang hasud bebas. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu termasuk saya yang sampai seusia kita hari ini masih ada hasud dalam hati, maka itu penyakit yang harus segera dibersihkan dari ilmu dan amal. Berubah bisa kaburu mau. Nah bapak teu Ustaz, biasanya kan bapak heula kolot lah. Biasana meskipun sangat mungkin saya lebih dulu nan biasana apa nu sepuh lah ngatungkeun. Kemudian hadis yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal la tabaghudu, jangan saling benci ya, ulah belikan. Ya, biasana beuki kolot beuki beli. Kata bapak saya. Ada orang tua dulu zaman saya muda. Anu sekolah tapi gara-gara teu disebut dina sambutan. Teu dibere waktu jang nyambut teu balik, pundung, ngambek. Dasar kolot. Cabdi. Cepun bapak tong kitu. Kiki bapak sakedeung deui kolot. Isi kitu. Jadi abdi aya miti kolot kadang aya kitu tapi barudak ngakeun acara teu bebeja. Sok aya belik teu bebeja ka kolot. Sok inget teh tang jika urang baheula. Karma sugan gitu. Jangan saling benci gara-gara begitu. Wala tahasadu, jangan saling hasud. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, memalingkan muka. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim an yahjuru akhahu, menjauhi saudaranya fauqa salasati ayyam, lebih dari 3 hari. Jadi 3 hari mah boleh, 1 hari boleh ya. Saya misalkan benci ya keheul ka Pak Haji Deden gara-gara naon? Gara-gara teu dibere bubur, teu ditawaran bubur, teu dibekalan bubur, pada abdi rusuh teu dibekalan nya hate. Teu nanya ka Pak Haji Deden Senin, Salasa, Rebo halal. Mun nepikeun ka malam Kemis kitu neraka. Kenapa halal 3 hari? Kata para ulama karena memang benci itu takdir, sifat yang diberikan oleh Allah. Cuma ada batasnya, batas toleransi. 3 hari, lebih dari 3 hari dalam hadis yang lain. Wa khairuhum alladzi yabda'u bis salam. Hari Kamis, malam Kamis, suka tidak suka, saya harus datang ke Pak Haji dan Assalamualaikum Pak Haji, sehat. Alhamdulillah.
Tes di mana Pak Haji? Harus begitu. Jangan terus selamanya bahkan nepikeun ka mau eta teu patu nyatanya si Pak Haji anu jeung Haji anu wah nepikeun ka mau doraka. Kemudian bab berikutnya tentang firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Ini kutipan ayat Al-Qur'an surat Al-Hujurat ya, ayat 12 berarti nya. Jauhilah kebanyakan dzon karena sesungguhnya sebagian besar dzon itu dosa dan jangan mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Hadisnya sama dengan tadi dan tadi sudah kita bahas. Dan tadi juga kita sudah bahas kalau kita dzon jangan suudzon jangan diamalkan. Bagaimana jangan diamalkan teh di sini? Pertama, fala tuhaqqiq tong dinyakeun. Saya misalkan suudzon ke Paru. Nah, Paru bulan kamari eueuh hari ayeuna aya misalkan. Wah, buah Paru teh anu dah jangan diyakinkan ya. Tadi saya tanya Pak Haji Deden, Pak Haji Rudi kemana mau sambutan nuju ka Solo. Wah buah Pak Haji Rudi projo ulang tahun Jokowi tong diyakinkan ya meureun tong wah pasti tong gitu. Walaupun ada dalam hati lintasan jangan tuhakik tong dinyaankeun meureun. Atau yang kedua, datangkan husnudon. Ini kasusnya kasus Ka'ab bin Malik ketika dia tidak ikut perang Tabuk. Ya, padahal dia sehat, dia ada bekal, ada nah jauh itu ngilu perang Tabuk. Lalu sesudah di perjalanan Nabi tanya, "Ari Ka'ab ka mana?" Kata yang lain, munafik. Dia lebih memilih bisnisnya daripada jihad fisabilillah. Dia takut kehilangan jabatan dari Israel, mantak tengah dukung Hamas. Dia takut dibombardir oleh Israel, makanya blokade Rafah tidak dibuka oleh Mesir. Soalnya diserang ku Israel teu boga senjata juga Iran, Mesir. Sarua jeung Indonesia. Digempur teh teu walakaya juga Gaza, digempur ku Israel teu walakaya. Bisanya perang darat saja. Tadi senjata nyongkotan ti urut Israel. Kalau Iran gagah tuh wah, bedana 2000 km wae bisa nembakan tepat. Itu karena Mesir pertimbangannya dunia. Eta nu global match urang mah paling long match ini global match. Di berbagai dunia ditembus teu dibuka ku Mesir. Teuing kalalaparan digajah. Mesir orang Islam deui. Kenapa Mesir begitu? Urang teh berusaha husnudon. Panaya ulama, panaya Al-Azhar. Cik cenah usah husnudonna kumaha? Ya abdi bari heureuy heupan di Mesir teh dua, Nabi Musa Firaun. Eta Firaunna jiga Nabi. Kade teh abdi kitu. Alhamdulillah cenah usah pun anak nya sin Junun, sin Bage, kade di Mesir teh dua. Mun teu jadi Nabi Musa jadi Firaun. Sarua Mesir. Lalu kata sahabat yang jangan begitu. Mungkin dia pas mau berangkat ternyata sakit dan gak sempat ngasih tahu karena gak ada grup WhatsApp zaman dulu. Yang bisa husnudon ini ada sih. Jadi ketika kita suudon lalu palingkan dengan husnudon. Kamana cenah ya? Baru eueuh salat subuh ka masjid padahal tadi aya. Wah, puasane si eta mah. Tah jangan begitu. Oh, mungkin mules. Gitu. Jadi diganti dengan husnudon. Kamana cenah Bu Haji biasa nyumbang ayeuna teu nyumbang. Oh mungkin sedang begini. Jangan kamari teu nyumbang ayeuna teu nyumbang sakedit.
Tapi ya memang ada zon suudon yang dibolehkan. Dalilnya apa? Dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, ma'adunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'an. Saya tidak mengira si fulan dan si fulan keduanya mengerti sedikit pun agama kita. Dasar jelema teu ngarti sigana, tapi bagi sigana. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Kepada dua orang munafik. Orang munafik itu kan zaman Nabi cirina mun perang tidak mau ikut. Palebah pembagian harta hayang pangharutna teu dibere ngampek. Pan teh bodoh ka Nabi. Ya, dasar jelema teu ngarti. Sigana, tapi make sigana ya. Adzunnu ya. Asal jangan diyakinkan kayaknya. Artinya boleh kita waspada. Larangan suudon itu bukan berarti kita tidak boleh waspada, boleh. Asal jangan terlalu diyakinkan. Ini tamu teh benar tamu atau waspada tetap ada. Jadi suudon itu tidak kemudian menghilangkan kewaspadaan, jangan sampai lebay sehingga kemudian suudon. Seimbang. Termasuk para sahabat, kata para sahabat, inna kunna idza faqadna rajula fi isya'il akhirah. Jika kami tidak menemukan seseorang pada sholat isya, isya teh dua, isya'il ula jeung isya'il akhirah, isya'il ula maghrib disebutna isya'il ula. Mata aya dina hadisna idza quddimal asya fabda'u bil maghrib fabda'u bi qabla an tusallul maghrib. Kalau asa itu hidangan malam, sudah dihidangkan makanlah sebelum sholat maghrib. Jadi asa itu petang. Nah ada isya ula, ada isya akhirah. Isya akhirah mah sholat isya. Kalau kami tidak menemukan seorang laki-laki bapak-bapak teh sholat isya, asakna bidzon. Kami pasti suud. Dari mana-mana duka di Baitul Mukhlisin umburan sarone. Di abdi ge rata-rata rempeg teh maghrib, isya mah murahan. Komo subuh. Karena ini hadis Nabi kan, kata Nabi kalau ada orang berat sholat isya jeung sholat subuh itu ciri munafik lah, pasti munafik. Tapi jangan diyakinkan, hanya waspada saja. Jangan-jangan dia apa? Termasuk asa Nabi Donde mungkin dia sakit, ya, ada kejelekan. Jadi artinya meski suudon dilarang, tapi ada yang dibolehkan. Dibolehkannya pun tetap jangan diyakinkan 100%, paling 60%, 50%. Ini untuk menepis atau cenah nanti kita tertipunya. Waspada mah tetap ada. Ya. Antara waspada dan suudon itu beda. Suudon mah kan tadi langsung dia meyakinkan lalu menyebarkan tajasus tahasus. Kalau tidak sampai tajasus tahasus, hanya waspada boleh. Sekian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Mangga. Dalam surat Asy-Syura, ya, dalam surat Az-Zumar kita diperbolehkan, Al-Qasas juga diperbolehkan membalas keburukan dengan keburukan.
wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Tapi faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kalau kita memaafkan, berbuat baik, pahalanya di Allah. Wala maning tasoro ba'da dzulmi, kalau dia membela diri sesudah didolimi, faulai kama alaihim sabil, tidak dosa. Jadi kalau saya 3 hari tidak mau nanya sama Paru karena marah sama Paru yang melakukan pelanggaran, ya, jabat TBB jatuh konfirmasi ke anak, itu nggak dosa. Tapi kan di ayat berikutnya, walamang sobaro wa ghafara inna dzalika min azmil umur, yang sabar mengahampura, yang mengampuni itu yang lebih baik. Jadi memang berarti kurang kesabarannya, tapi ditoleransi kalau sampai 3 hari. Ya termasuk bisa dikaitkan dengan hadis yang tadi, sabar itu memang pas kejadian, pas ada yang mati, dia tidak menangis, cukup menangisnya di linangan air mata dan di hati, ya tidak sampai histeris, ya berteriak-teriak. Tapi kan khusus untuk kasus yang kita didolimi ada toleransi. Jadi ini toleransi di 3 hari itu. Jadi meskipun tidak pas hari itu memang tidak kategori sabar, tapi ada toleransi. Rukhsah lah. Rukhsah tekan nu haram jadi halalnya. Babi kan bisa jadi halal ikut darurat rukhsah. Tapi kan ada batasnya, batasnya seukuran menghilangkan lapar, tidak sampai berlebihan. Mumpung keur halal makal ka imah atau makal ka imah mah jadi haram. Jadi ada batasan. Itu juga sama, ya, tidak menanya, tidak menyapa, ya, muslim 3 hari rukhsah. Ya bagusnya tetap, ya, di hari pertama pun, di waktu kejadian pun kita sabar dan mengampuni. Gitu aja. Ada lagi? Cukup? Ya baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita sambung di kajian yang akan datang. Aku lo qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.